Siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat penyertaan-Mu di pagi hari yang indah Tuhan ini Tuhan. Kami datang kepadamu memuji akan membesarkan kepada nama-Mu. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, anugerah-Mu sungguh melimpah Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menghadap Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan setiap pujian yang kami nyanyikan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita siapkan memuji Tuhan kita Yesus. Karena kasih Allah selalu ada setiap hari buat kita. Nyata di pagi hari ini, Dia selalu ada dengan kita Yesus. Seumur hidupku sekali lagi.
sorak buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Kita mau nyatakan dia adalah Tuhan yang besar, maha besar, selama-lamanya dia tetap yang terbesar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Serukan sekali lagi saudara. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Kita patut untuk memuji dan mengagungkan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan dan Raja Maha Besar. Yesus namanya diagungkan tinggi. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kami bawa syukur kami Tuhan. Kami mau kecap dan kami mau tetap lihat kasih setiamu selalu ada buat setiap kami Yesus. Penyertaanmu, kebaikanmu, dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap sama Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat bulan ini Tuhan. Bulan di mana Kau akan tetap membawa kami lebih lagi mengenalkan Kau Yesus. Mengenal semua kehendak dan rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang Kau mau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa syukur kami. Ucapan terima kasih ada padamu pagi hari ini Yesus.
cinta kami kepadamu. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
bisa berdoa, itu semua karena kebaikannya. Kebaikannya hanya kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ingat setiap hal yang Kau kerjakan atas setiap hidup kami. Sampai di titik ini Kau tetap ada bersama kami Tuhan. Kau menggenggam kami, Kau menuntun kami. Karena kami butuh tuntunan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta, harta yang tidak ternilai, mutiara yang berharga buat setiap kami Tuhan. Miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan-Mu, buat karya pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, ada Engkau yang sembuhkan kesalibmu Tuhan. Ada hati yang dibangun kembali dengan karya salibmu Yesus. Yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkaulah yang memberikan hidup-Mu bagi kami, karya yang paling besar dalam seluruh sejarah umat manusia. Karena tidak ada pemberian yang lebih mahal daripada pemberian tubuh-Mu sendiri. Ketika 2000 tahun yang lampau Engkau menjadi manusia dan Engkau memberikan semuanya itu bagi kami, nyawa-Mu. Padahal Engkau adalah Raja, bagi kami sembah bagi-Mu. Puji nama-Mu. Puji nama-Mu, syukur, 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 syukur. Karena tidak ada juru selamat yang lain yang seperti Engkau. Tidak ada dewa, tidak ada dewi, tidak ada berhala yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam panggilan-Mu minggu pertama bulan Februari 2025, di dalam ibadah perjamuan Tuhan ini, izinkan kami Tuhan membuka hati kami, Roh-Mu yang kudus. Mari Roh-Mu yang kudus jamah hatiku. Jamah
Jamah hati kami, oh ya Roh Kudus. Jamah, jamah, inilah hati kami Tuhan. Dunia tidak bisa memuaskan kami, bahkan dunia penuh dengan dosa. Tapi ketika kami buka hati kami, Engkau bersihkan hati kami, Engkau isi dengan aliran-aliran sungai-Mu, sungai sukacita, sungai yang kudus. Maka kehausan kami boleh dipuaskan dan kami boleh tersenyum dengan ucapan syukur. Bapa, sebentar sebelum kami menerima perjamuan Tuhan, kami hendak memperhatikan firman-Mu. Dengan segala hormat firman-Mu Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan dengan benar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, Selamat pagi. Kita mengucap syukur masuk ke bulan Februari tanggal 2. Tidak semua orang beroleh kesempatan seperti kita, sehingga kemudian kita mengucap syukur bahwa kita diistimewakan dan belum selesai tugas kita. Itulah sebabnya kita masih alive, masih diberi hidup, karena yang lain-lain tidak sama dengan kita. Saudara, ada satu tema yang diberikan kepada kita sebelum kita menerima perjamuan Tuhan ini, yaitu tema tentang di antara langit yang kelam. Jadi selama masuk kepada tahun 2025 ini, saudara-saudara, Bapak Ibu juga sudah melihat ada langit kelam yang meliputi berbagai sektor, terutama disaster atau bencana-bencana yang memakan korban banyak sekali. Itu langit kelam. Ada korbannya, ada banyak orang menangis, tetapi di sela-sela kekelaman dan bencana itu, saudara juga lihat toh di berita-berita orang-orang berdoa berlutut di lapangan parkir, di trotoar-trotoar, saudara, ya, bukan hanya di Los Angeles, California, di mana orang teriak-teriak sama Tuhan. Rumahnya habis, cuma gendong anjingnya, kucingnya selamat, tapi rumahnya habis. Berapa ribu hektar yang habis itu. Terus tulisan yang jadi kebanggaan artis-artis, yaitu Hollywood yang gede, juga terbakar habis di tahun 2025. Dikira ketika pemadam kebakaran sudah menyelesaikan tugasnya, lalu tinggal mengais-ngais puing, tetapi ternyata ada jilid 2, yaitu kebakaran lagi. Dan meskipun ada tuduhan kepada beberapa orang yang dianggap lalai untuk menggunakan api dan dikira dan mereka dituduh menjadi penyebab api, ternyata ada bukti-bukti bahwa apinya datang dari langit. Ya. Dan juga ada bunyi-bunyi trompet yang kita tidak tahu, saudara, apakah itu sangkakala sebagaimana yang diucapkan, diwahyukan dalam kitab Wahyu. Kita juga sukar untuk membuktikan ataukah trompetnya palsu atau tidak. Orang-orang melihat ke langit dan tidak tahu dari mana trompet yang menyeramkan itu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu dari segi alam, ya, kebakaran. Tapi juga ada kekelaman dari sektor manapun juga, sektor politik, sektor sosial, ya, keluarga, ekonomi dan sebagainya. Tetapi juga tadi saya sudah singgung sedikit, di antara orang yang berseru-seru rumahnya habis. Kemudian banjir di Indonesia, di negeri kita, bukan hanya Pekalongan yang makan korban 25, ya, katanya Bu Ana kemarin. Lalu ada bisa diupdate di tempat yang lain banjirnya gede-gede, juga di Mekah kena banjir. Tempat yang lain korbannya banyak kena tanah longsor. Tidak semua korban itu bisa ditemukan. Masih beberapa bagian dari wilayah kita yang ada korbannya tidak ketemu, saudara-saudara. Itu langit kelam. Tapi saudara lihat bahwa di sela-sela langit kelam itu, diantaranya tadi saya sebut orang-orang berdoa, orang-orang cari Tuhan, orang-orang yang lupa, yang lama tidak ke gereja, lama tidak peduli Tuhan. Dan kemudian para evangelis yang sudah berseru-seru 3 hari sebelum bencana yang ada di Amerika maupun yang ada di sini, sudah memperingatkan, tinggalkan bermacam-macam hidup kotor, ya. Ada kasino, perjudian, pemakaian obat terlarang,
free sex ya, lalu bermacam-macam hal, okultisme, pedukunan dan sebagainya. Dan orang diundang untuk mari datang kepada Tuhan Yesus sebelum dia datang yang kedua kali, di mana jamnya, tanggalnya, tahunnya tidak kita ketahui, saudara. Maka meskipun tadi hujan deras, saya tidak mau mampir kemana-mana beli alkalin untuk ngisi mikrofon, tapi sejak pagi sudah cari baterai supaya tidak kehujanan, saudara. Tapi saudara-saudara toh datang ke tempat ini dengan upaya, ya. Ada yang dari tempat jauh, ada yang dari tempat dekat, maka saya menghargai kalau saudara-saudara sampai ke tempat ini mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama apa kata firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati yang dilingkari, yang patut diperhatikan. Ambillah bagiku, kata Tuhan. Berarti Tuhan menyuruh itu, yang disuruh Abraham, ya, disuruh mengambil bahan-bahan korban yang nanti mau disembelih menjadi korban penghapus dosa, untuk membasuh dosa, saudara. Dan itu semua ditegaskan ujung-ujungnya itu buat apa, yaitu ujung-ujungnya, jadi akhirnya adalah suatu hunjukan bagi Tuhan, ya. Korban penghapus salah, korban penghapus dosa untuk menebus sampai dengan kita, menebus kita. Nah, kita ditebus dengan korban itu, ujung-ujungnya kita ini juga persembahan buat Tuhan. Ya. Jadi kalau mama saya waktu saya masih kecil, umur balita, dia memberitakan Injil kepada anaknya itu sampai kepada iman itu tumbuh bertahun-tahun. Begitu juga untuk anak-anaknya yang lain. Dan mama saya juga menginjil kepada 2 orang pegawainya pakai seragam. Dan dua-duanya dihantar kepada Tuhan Yesus, dibaptis, dua-duanya sudah dipanggil Tuhan, saudara. Ada korban buat yang diinjili itu, yaitu korban Kristus. Di hadapan kita ada minuman merah menunjuk kepada darah, ada hosti yang menunjuk kepada tubuh Kristus yang dikorbankan. Buat apa? Supaya orang-orang, jiwa-jiwa diselamatkan. Tetapi ujung-ujungnya adalah ambillah bagiku. Jadi korban itu tujuannya sampai kepada orang-orang diselamatkan, tapi tujuannya menunjuk kepada hati Tuhan yang kita harus tahu beliau sangat eager, jadi sangat bergairah, sangat ingin. Ini loh ada hal-hal yang yang membuat aku senang, kata Tuhan, yaitu siapa? Jiwa-jiwa yang kemudian diselamatkan. Maka ambillah bagiku. Jadi ini bukan kepentingan kita sendiri, saudara, tetapi ayat 10 diulang lagi, ayat 10 coba lihat. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, loh, diulang lagi. Tadi kan ambillah bagiku, sekarang ditegaskan kembali. Ya, itu berarti itu penting sekali karena jangan dilewati. Kalau baca serampangan yang tidak dapat apa-apa. Diambilnya semuanya itu apa? Korban. Korban masa kini kita sudah diperjelas, korban itu Tuhan Yesus sendiri. Supaya orang-orang diselamatkan, saudara diselamatkan, dan saudara juga membawa jiwa-jiwa yang lain. Akhirnya adalah untuk memenuhi sukacita Tuhan. Tuhan punya keinginan, yaitu apa? Jiwa-jiwa datang kepadanya diselamatkan, itulah sukacita Tuhan. Maka diambilnyalah itu bagi Tuhan. Kita hidup live, yang lain sudah meninggal, ada yang kena COVID, ada yang kena bencana, kita kok masih ada live, ya saudara, karena tugas kita belum selesai untuk menghantar jiwa-jiwa lagi untuk memenuhkan kerajaan Allah. Supaya apa? Pada akhirnya bagi Tuhan. Tetapi jalannya lewat liturgos agung, lewat suatu upacara ilahi yang mahal, yaitu harus ada yang dipotong, harus ada yang berdarah-darah, maka cinta warnanya merah. Karena jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, dan Tuhan disukacitakan oleh anak-anak yang diselamatkan, oleh warga-warga, oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan. Harganya mahal, lewat darah, lewat nyawa. Maka kemudian puisi-puisi
ya langsung bisa tanggap untuk menuliskan cinta itu merahnya darah Tuhan Yesus. Yang pada masa kuno, pada zaman Abraham di situ masih dalam bentuk simbol-simbol, ada sapi ya, kemudian ada apa? Sheep, yaitu domba, kemudian ada juga burung tekukur, ada burung merpati. Saudara, semuanya itu adalah bagi Tuhan, dipotong keluar darahnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam, Hawa, lalu mereka bersembunyi dan menutup tubuhnya karena malu, ini aib ya, lalu menganyam daun-daun dipakai untuk pakaian. Ya lucu ya, daun kok dianyam untuk pakaian. Lalu Tuhan mengganti apa daun-daun itu? Maka firman Tuhan berkata bahwa Allah memakaikan kulit binatang kepada manusia pertama. Loh, kok kulit binatang? Kenapa enggak kulit kayu aja dijahit? Kenapa justru binatang? Lah kalau binatang dipasangkan untuk menutup aib, berarti binatangnya itu sudah dikorbankan, disembelih. Sehingga aib ditutup hanya bisa melalui suatu liturgi, suatu ritual berupa pengorbanan yang berdarah-darah. Nah, di situ samar-samar kita sudah diberitahu pembaca Alkitab bahwa kelak akan muncul penggenapan bahwa yang diambil kulitnya berdarah-darah, disobek itu sampai mati, tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita ini harganya mahal, ditebus. Kita ditebus buat siapa? Bagi Tuhan, bagi Tuhan, ya. Aku bagi Tuhan, saudara-saudara, ini bagi Tuhan. Kenapa kita ada? Bagi Tuhan. Jadi kita jangan sampai punya satu konsep yang mandek dan kemudian kerdil. Aku hidup buat siapa? Ya buat diriku. Terus agak diperluas, aku hidup buat siapa? Ya buat keluargaku. Terus sesudah itu, oh ya baru ingat, aku hidup buat siapa? Biar berguna untuk masyarakat. Habis itu udah linglung. Lupa saudara bahwa kita itu anak-anak Tuhan itu ujung-ujungnya apa? Hidup bagi Tuhan. Harganya mahal. Hidup bagi Tuhan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kekal lewat liturgos agung berdarah-darah. Maka ada yang namanya hewan dipotong-potong, itu menunjuk kepada korban sejati, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita nanti mau makan perjamuan kudus, ini menunjuk kepada korban yang sesungguhnya, itulah Tuhan Yesus yang membuat kita layak bagi Tuhan. Tanpa korban berdarah-darah kita tidak layak bagi Tuhan. Jelas ya saudara, itu seluruh Alkitab bicara mengenai itu. Lihat halaman berikutnya. Nah saudara, segala hal yang kudus pasti ada ganjalan, pasti ada gangguan. Ya. Lah ini namanya gangguan. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging, nah itu kan sudah dipotong-potong berdarah, terus diatur sesuai dengan instruksi tadi, ditaruh di atas mezbah. Itu pada zaman kuno belum ada mezbah berupa meja yang rapi, yang layak untuk ditaruh korban. Ada ukirannya biar pantas ya, karena apa, ubur rampinya sesuatu liturgi kudus, tapi modelnya cuma kuno, yaitu batu ditumpuk-tumpuk. Terus korban itu ditaruh di atasnya. Tapi kemudian datanglah apa itu yang sininya botak, sininya lancip. Terus kalau ada kucing atau binatang apa sudah begitu mereka tahu ini segera tercabut nyawanya, jadi sudah menunggu. Kondor kalau tidak salah, burung kondor, burung falcon ya, burung burung pemakan bangkai, jadi tertarik kepada daging. Burung-burung buas hinggap pada daging. Wah, ini bahasa Jawanya kocur ya. Abraham mesti, waduh kocur gini ya. Kalau saya mesti mau pingsan lah, ini Tuhan menyuruh sesuatu ubur rampi yang kudus kok, liturgos, satu liturgi yang suci, ini tidak main-main, disiapkan lah kok kemudian dirampok, didatangi, dicemari oleh burung-burung kondor itu, burung bangkai. Dan Alkitab tidak menutup-nutupi itu, sehingga kan merasa bersalah tentu ya saudara. Segala sesuatu yang kudus, yang arahnya itu bagi Tuhan, mesti ada roh jahat yang tidak suka, sehingga kemudian diganggu. Burung-burung buas bukan di dekatnya loh saudara, tapi sudah sempat hinggap, sudah celak begitu.
Wah ini, ya kalau satu itu tidak disebutkan, tapi jumlahnya banyak ya, burung-burung berarti plural. Terus pada hewan binatang-binatang itu yang sudah dipotong, maka Abraham mengusirnya. Jadi pasti rasanya bersalah. Aduh ini sesuatu yang kudus kok diganggu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita juga ada banyak persembahan yang kita haturkan, kita tunjukkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan yang paling mahal adalah jiwa-jiwa. Tapi selalu kalau saudara mempersembahkan jiwa-jiwa dihantar kepada Tuhan, pasti ada yang namanya gangguan. Ya, gangguan. Mama saya sempat opnam tahun 69 itu, saya susah kok enggak pulang-pulang mama, terus saya mau nengok, udah kamu sekolah ngurusi itu dulu. Fevernya kena ya. Bahkan mengarah ke sirosis. Itu tahun 69 saya ingat, muntah darah, saudara. Itu saat sudah selesai menginjil kepada 2 karyawannya. Banyak hal yang tidak dimengerti oleh manusia, saudara, kenapa salib harus dipikul. Maka Tuhan Yesus tidak akan menghasilkan penebusan buat kita kalau dia tidak dipaku di kayu salib dengan segala siksaan. Dengan punggung yang robek karena cambuk. Dan memang Tuhan mengatur bahwa itu Tuhan izinkan jalannya harus begitu. Itulah liturgos agung yang berdarah-darah. Jadi jangan dikira bahwa seremoni untuk mencapai satu persembahan agung buat Tuhan itu jalannya lancar-lancar saja. Tetapi ada jalan yang namanya penyangkalan diri memikul salib. Ya, seperti itu. Nah ketika istri saya harus bersaksi menjelaskan Injil malam-malam sampai jam 11, ya saya dengarkan, iki apa ndak sarah ya, begitu pikir saya. Yang dijelaskan Injil seorang, sampai kemudian tanya, lah ini piye ngene, sampai istri saya itu kan tidak bisa basa-basi. Wis omben mati mlebu neraka Pak Ding. Wah, ya. Enggak pakai babi bu, ya begitulah. Lah piye carane? Lah begitu kemudian dijelaskan mengenai jalan keselamatan dan seterusnya. Sampai kepada yang bersangkutan itu dibaptis ikut Tuhan Yesus dan militan, sekarang sudah dipanggil Tuhan, saudara. Dan itu saat-saat kami bersuka cita, tapi itu di sela-sela mendung yang kelam. Mendung sungguh. Saya pernah cerita sama saudara itu, anak kami diambil satu itu. Jadi ada 2 tapi ya sudah, Tuhan kehendaki seperti itu. Saatnya adalah saat dimana harus ada korban berdarah. Ya. Tapi kemudian ada sukacita bahwa seorang jiwa diselamatkan. Dan tidak ada yang namanya bahasa Jawa nggersulo ya, protes sama Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri untuk menghasilkan keselamatan juga jiwanya juga harus direlakan ya. Dan bertepatan dengan itu kemudian saya lihat pas Jumat Agung persis ya. Tapi seseorang diselamatkan bersama dengan istrinya, kemudian meskipun di tengah jalan ada sesuatu, tapi itulah yang namanya liturgos agung. Harus ada burung dipotong, harus ada darah, ya, harus ada korban. Saya ingat ketika masih kontrak di bioskop, dan Tuhan suruh ini ya sudah mulai berumur, Catur sama Tri, ya mau baptis mana? Ya, kamu mahal loh nak jiwamu, kakak beradik Catur sama Tri, ya. Karena ibunya Bu Elpi sudah pesan, Pak minta anak kami dua-duanya dibaptis bulan Desember. Lu lagi teko to lele ya. Nanti ngomong Mbak Yuyun ya, ben dihukum jewer. Nah kamu itu mahal harganya ya. Karena ketika
ini berapa kali Pak? Ya lalu 3 kali mungkin ada buku baptis itu penjelasan ya dosa itu apa, kemudian pengampunan dosa itu apa, karena orang tuanya berkata nanti Desember minta baptis, iya ya Bu, ya Bu saya penuhi. Terus yang kedua, begitu sampai yang kedua maka terjadi yang namanya anak kami satunya ya kakinya patah itu. Dan bukan satu tempat yang patah tetapi 2 tempat. Tulang tibia sebelah kiri, tulang fibula, jadi 2 patah pada kaki kiri. Terus saya lihat di ronsen, aduh remuk hatiku juga karena apa? Bukan cuma ceklek patah, tapi ada serpian kecil-kecil begitu. Jadi bukan hanya patah, tapi juga ada remuk. Minggunya saya kesini dengan menangis ya. Terus pengantar baptisan itu apa? Terus saya berikan kepada Catur dan Tri sampai kepada baptisan. Jadi Bu Helpi jangan lupa anak-anak 2 itu ya bagi Tuhan. Mana kakaknya Dwi? Ya. Ekora ketok kemana habis nikah ngilang. Ya saudara. Ada ndak anak berikutnya? Saudara. Jadi siapa yang taat sama panggilan Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan, ada harganya. Nah, setan selantiasa menyuntikkan sesuatu provokasi. Batalkan aja baptisannya, batalkan. Ya, itu entu-entuanmu opo kan begitu ya. Iya, yang kamu dapat itu musibah, berarti yang kamu lakukan cari jiwa itu adalah sesuatu yang terkutuk, itu namanya provokasi, godaan dari si jahat. Sehingga kemudian anak-anak Tuhan harus berkata tegas ya. Nyah, roh jahatnya ya. Karena baptisan harus jadi anak-anak dibawa kepada siapa? Bagi Tuhan harus ada korban. Pastor Romero itu di El Salvador saudara, tiap hari apa itu siaran di radio, dia menyerukan supaya jangan militer-militer sewenang-wenang kepada orang miskin di Salvador, itu yang mengais sampah, menjual apa namanya ya rongsokan itu saudara. Mereka banyak jemaat Kristen dan bekerja sebagai pengepul itu rongsokan itu. Tetapi militer sewenang-wenang, banyak yang dipenjara, ditembaki ya saudara. Dan dia menyerukan keadilan, jangan sewenang-wenang, bahasa Jawanya itu apa namanya? Ya jangan itu apa? Adigang, adigung, adiguno. Jadi sewenang-wenang. Terus khotbahnya seperti itu di radio. Dan satu kali Pastor Romero pas acara seperti ini, Ekaristi mengangkat itu hosti, lalu dari luar jendela ada orang yang mengarahkan bedil laras panjang itu dan terkena hamba Tuhan ini pada jantungnya dan ini tumpah bias merah semua di gerejanya. Beliau tumbang dikuburkan, tapi sejak itu darah yang tumpah itu menjadi benih. Karena terus orang-orang komunis pada kemudian cari Tuhan di El Salvador. Saudara cari, bisa searching di Google ya, yang namanya Romero, dan pidatonya yang terakhir untuk didengar oleh masyarakat di El Salvador adalah gereja berdiri di atas benih darah orang-orang kudus ya. Orang-orang Eseni yang ada di Yerusalem dianiaya pada masa Romawi dan juga oleh kekejaman dari Raja Herodes. Raja Herodes itu raja boneka yang diperintah oleh penjajah Romawi saudara. Sehingga mereka memelihara kitab-kitab, mereka berpuasa, mereka menolak kehidupan hedonis, lalu menyingkir sampai kepada tempat di tepi laut mati. Dan itu digerowongi, dibolongi menjadi gua-gua, menjadi tempat tinggal mereka. Dan mereka memelihara kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Taurat, disembunyikan di dalam gua-gua itu. Nah, mereka berkorban karena apa? Sesuatu yang kudus yang harus dipertahankan. Ada mendung yang kemudian di sela-sela itu Tuhan menyatakan akan kasih-Nya. Dan ada banyak orang yang kemudian menerima berkat dari temuan kitab-kitab yang mereka sembunyikan yang namanya perkamen itu.
yang mereka taruh dalam gentong-gentong dalam gua-gua. Itu gua ke-1, gua kedua, ketiga, keempat, ke-10 sampai sekarang belum selesai untuk membuka gulungan-gulungan perkamen, manuskrip-manuskrip tulisan dari kulit yang dilukai, ya, itu tulisan dari Perjanjian Lama sebelum diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dan menjadi berkat bagi banyak orang, ya, bagi gereja-gereja dan bagi jiwa-jiwa baru. Korbannya siapa? Orang Esseni, kaum Esseni, ya. Itu orang-orang Yahudi yang bersembunyi dalam gua-gua di dekat Laut Mati sebelah utara agak ke barat. Namanya Jemaat Qumran, Saudara. Jemaat Qumran itulah di hadapan Tuhan yang disebut orang-orang kudus. Nah, saya percaya di negeri ini ada banyak orang-orang kudus yang menjauhi hedonis, cara hidup berdosa yang serba dunia, dan kemudian suka untuk memilih makanan-makanan yang sehat, yang memuliakan Allah, dan rajin tiap hari dengan firman yang menghidupi dirinya. Dan itu menjadi berkat, garam dan terang. Selalu ada tantangan, ada burung-burung puas di setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi di situ, saudara, arahnya adalah persembahan-persembahan yang kudus yang diberikan kepada Tuhan. Ya, lihat halaman yang berikut. Kejadian pasal 15 ayat 12. Rupanya belum selesai yang namanya horor itu tadi. Kalau dibikin film ya dong ding dong lah itu. Ada burung-burung, terus apa? Menjelang matahari terbenam, berarti sekitar jam 6 kurang seperempat, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Loh, kalau sore setengah 6 lalu jam 6 kurang seperempat kegelapan kemudian menerpakan normal, saudara, setiap hari kan begitu. Tetapi ini kalau dituliskan turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan, berarti ada satu keadaan istimewa yang samar-samar menunjuk sebagai nubuat yang menunjuk kepada ke depan. Ribuan tahun sesudahnya kegelapan yang menerpa itulah yang kemudian digenapi di atas Golgota. Ketika korban kudus, yaitu tubuh Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib, Alkitab mencatat apa dari jam 12 sampai dengan jam 3 kegelapan meliputi wilayah di atas Golgota. Golgota itu letaknya ada di luar tembok Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus melunasi dosa untuk menebus kita, saudara, maka harganya mahal. Ada pesta roh-roh gelap sehingga mendatangkan kengerian berupa kegelapan sampai 3 jam. Sehingga orang-orang berdetak jantungnya dengan kencang. Ini ada apa? Gerhana matahari? Ya bukan. Tapi kenapa sampai terjadi seperti itu? Itulah yang terjadi di atas Golgota ketika dia berdarah-darah. Maka di celah-celah yang namanya kegelapan mendung itulah nampak sesuatu harga mahal di mana Tuhan bayar lunas buat keselamatan kita. Di mana kita diselamatkan adalah hunjukan bagi Dia, tetapi lewat kekelaman yang menyeramkan. Dan itu bayang-bayangnya sudah dialami oleh Abraham ribuan tahun sebelum peristiwa Golgota, ya. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Jadi kegelapan yang menerpa. Terus berikutnya pasal 15 ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Jadi Tuhan itu berterus terang tanpa tedeng-aling-aling dibukakan bahwa memang harus ada dan harus terjadi yang disebut sebagai aniaya, harus terjadi yang disebut sebagai serangan dari kuasa gelap. Maka kemudian terjadi sungguh bahwa nubuat ini terjadi pada orang Israel yang kemudian diperbudak dan harus tinggal di satu tanah namanya Goshen di Mesir menjadi budak. Tapi budak jenius, ya. Saya ngertinya budak itu makanannya ya seadanya, tetapi ini budak jenius, jadi mereka pelihara oleh Firaun dengan makanan-makanan yang enak-enak. Daging-daging dalam periuk, semangka-semangka segar dari Mesir, kemudian bawang prei, macam-macam, saudara. Jadi bukan diberi makan sak-sae, bukan. Dan mereka menghasilkan karya-karya untuk menghasilkan kota Piton, Ramses.
yang dibangun orang-orang jenius. Sehingga orang sekarang, zaman sekarang pun yang modern, gimana tuh caranya bikin piramid, sphinx, wow, sukar ditiru. Karena bikinan dari insinyur dan tukang-tukang yang jeniusnya itu super jenius. Siapa mereka yang tinggal di Goshen itu sudah ribuan tahun lampau. Maka arkeologi tidak bisa menjangkau, dikira orang Arab toh. Oh, bukan, ya dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub itu saudara. Karena keturunan Yakub tinggal di Goshen. Sehingga membangun bangunan-bangunan seperti itu, tetapi mereka diperbudak. Saudara, ini masih satu paket dengan burung-burung tadi, dengan kegelapan yang menimpa tadi, saudara, di mana mereka sebenarnya adalah umat yang dipersembahkan bagi Tuhan. Nah, Tuhan adil ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sehingga kemudian saudara, kalau saudara taat kepada Tuhan dan bukan takut, saya harus bawa jiwa kepada Tuhan, tetapi salib yang harus kupikul dan menyangkal diri, maka ada macam-macam aniaya, macam-macam fitnah, macam-macam kebencian orang kepada saudara. Jangan takut ya. Itu juga yang dialami oleh pendahulu kita orang Israel di Goshen. Dan setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Tetapi pihak jahat yang Tuhan izinkan dalam batas tertentu untuk menggocoh, menindas, membuli orang Kristen akan apa? Yang biru-biru, bangsa yang akan memperbudak mereka apa? Akan kuhukum itu. Jadi Tuhan adil akan membela umatnya. Jadi bukan mengangkat salib atau membuang salib dari anak-anak. Kamu enggak usah pikul salib, ya aku sudah pikul salib. Tidak, tetapi menyangkal diri memikul salib harus. Tetapi yang membebankan salib itu yang dihukum. Itulah kebencian dari dunia. Nah, masih mau jadi Kristen, saudara? Ini kalau takut kemudian pada meninggalkan Tuhan, itu ujiannya di situ. Wah, jebulannya rekoso, wah ternyata gini, ikut Tuhan kok ngalami begini, lalu kecewa sama Tuhan biasanya. Karena enggak tahu bahwa memang ada suatu tingkat di mana kita ikut Tuhan, kemudian ada hunjukan-hunjukan yang harus diaturkan kepadanya, dan di situ kita harus memikul salib. Tetapi yang membebankan salib kepada kita, yaitu si jahat, Tuhan akan hukum. Bangsa yang akan memperbudak mereka, waktu itu Mesir, pada masa kini juga ada yang menganiaya hamba-hamba Tuhan, ya. Baru doa di rumah, digeruduk RT-nya, ya. Ya itu pasti yang geruduk akan kena hukuman. Bom malam Natal di Jawa Timur, Bojonegoro, ya saudara, meskipun sudah dibantu oleh yang namanya Banser NU. Banser NU mah ada satu yang sampai jadi korban karena mengambil bom itu dari gereja, dilempar kena sampah, mendat, jadi berbalik ke dirinya. Salib. Tetapi jiwa-jiwa kemudian diselamatkan. Sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak, jadi diberkati. Bukan hanya diberkati dari segi roh, jiwa, sampai dengan materi. Karena itu membawa harta benda yang banyak itu bukan harta rohani, tapi harta dalam bentuk kebendaan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia menyangkal diri memikul salib. Amin. Sampai dipelihara seperti itu. Masih ada? Ya. Ketika matahari telah terbenam dan hari jadi gelap, saudara, maka tampaklah perapian berasap serta suluh berapi berjalan di antara potongan-potongan daging itu. Jadi Tuhan datang sendiri lewat api, sehingga kemudian korban itu dimakan habis oleh api Tuhan. Dia muncul dalam bentuk api, menemui Abraham. Dia muncul dalam bentuk api, tidak membakar semak, menemui siapa? Musa, dia juga dalam bentuk nyala api. Dia menemui Saulus juga dalam bentuk cahaya yang membuat mata rusak Saulus sehingga rebah. Cahaya yang menemui Abraham, menemui Musa, menemui Saulus. Dan Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Siapa menganiaya orang Kristen? Menganiaya Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah berkorban supaya kita menjadi hunjukan-hunjukan. Kita bukan hidup untuk diri kita. Kita bukan hidup hanya untuk keluarga dan untuk masyarakat. Tapi ujung-ujungnya kita hidup bagi Tuhan. Amin. Harganya mahal. Mari tutup mata, hargai. Karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, kami hargai karyamu yang terbesar, nyawamu sendiri. Engkau yang sudah dilambangkan bayang-bayangnya sebagai hewan-hewan yang dipotong oleh Abraham menjadi korban. Dan di situ ada kegelapan yang menerpa dan juga ada burung-burung yang mengganggu. Begitu juga pada masa kini anak-anakmu yang menerima Engkau menjadi juru selamat yang mahal, yang berdarah-darah buat kami, buat keselamatan kami. Dan pada gilirannya kami harus mengajak, mengantar orang lain untuk datang kepada Engkau, sowan kepada Engkau, menghadap Engkau untuk diselamatkan. Selalu saja Engkau sudah tetapkan ada salib, ada penyangkalan diri yang memang harus dipikul. Tapi ketika anak-anakmu setia, maka harta benda itu mengalir. Karena Tuhan setia, Engkau Allah yang adil, Engkau memelihara anak-anakmu. Bapa, jangan biarkan anak-anakmu berputus asa ketika taat untuk memenuhi panggilanmu. Karena jumlah hunjukan jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau belum genap, maka Engkau belum datang yang kedua kali. Meskipun bencana-bencana semakin besar di muka bumi, tetapi jumlah jiwa yang dibawa ke dalam kerajaan Allah, jumlahnya masih dibuka untuk ada pendaftaran baru. Tuhan, pakai kami, siapa yang harus kami hubungi, siapa yang harus dimenangkan. Kalau kami takut, beri kami keberanian. Kalau kami tidak tahu caranya, Engkau Roh Kudus yang mengajari kami akan hikmat dan Engkau bukakan pintu itu. Sehingga kami menjadi anak-anak yang taat untuk membawa Injil sampai kepada pemenangan atas jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Mari yang bertugas ibu-ibu, Bapak, kuduskan diri kami supaya kami layak menerima korban-Mu. Apa yang hendak kami makan, kami minum, sebagaimana kami taat kepada perintah-Mu, kepada murid-murid-Mu, yaitu ada darah perjanjian, ada tubuh yang dikorbankan. Kuduskan, kuduskan, kuduskan.
yang sudah mendapatkan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Selamatkanku, oh harta dan nilai yang miliki, ku hargai. Yesus Kudus, kudus, kudus tubuhmu. Pada malam Paskah engkau berkata kepada murid-muridmu, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu untuk keselamatan. Maka kami mengangkat roti ini Tuhan dengan mengingat tubuhmu yang sudah dikorbankan, yang sudah disayat, dirobek, supaya kami diselamatkan. Mahal. Begitu mahal Tuhan, Kau menghargai kami seharga tubuhmu yang dicacah-cacah dikorbankan. Kami mau makan ini dengan segala hormat dan kasih. Pas tubuhmu yang dipatah-patahkan, mari saudara makan sama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga engkau berkata kepada murid-muridmu, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan Yesus, di antara banyak orang ini kami di antaranya. Untuk beroleh pengampunan dosa, kami menjadi tebusanmu. Maka kami minum minuman ini yang mengingatkan kepada darahmu. Mari saudara minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus, beri hormat padamu. Sikala warala ya masikara labo, ya masikara labarala basi. Haleluya. Syukur, syukur, sembah bagimu, juru selamat kami yang dahsyat, yang penuh kasih, yang maha mulia. Sembah, 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 sembah. Haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Engkaulah pokok keselamatan kami. Syukur, 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 syukur. Karya terbesar dalam hidupku
Lihatlah, inilah seluruh jemaat-Mu yang berhimpun di pagi minggu yang kudus ini. Semua Engkau jamah, seorang demi seorang. Dari yang tua sampai dengan anak-anak, tidak ada yang luput dari kasih-Mu, penyertaan, pemeliharaan, pembelaan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Tuhan, dicurahkanlah kepada kami seluruh jemaat ini kasih anugerah penyertaan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Sang Putra yang tunggal, penebus kami, juru selamat kami Tuhan Yesus, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Jangan pulang dulu, ada berkat makan dan minum.